semuanya, selamat pagi. Hai adik-adik. Apa kabar adik-adik semuanya? Semua sehat kan? Nah, hari ini Lauso Nora ditemani sama Lauso Feve. Hai. Lauso Feve apa kabar? Baik, Lauso Nora. Wah, seneng ya hari ini ya. Puji Tuhan kita semua baik-baik aja. Kakak percaya bahwa adik-adik di rumah juga baik-baik aja. Sudah siap ikut sekolah minggu? Lauso Feve sudah siap? Siap dong. Karena semua sudah siap, ayo kita sama-sama memuji Tuhan dengan bersukacita, dengan bersukaria. Kita naikkan satu pujian, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi ya. Mari kita bersukaria. Karena apa? Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Wah, senangnya ya kita boleh memuji Tuhan. Tapi sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, mohon dengan kasih Lauso Feve berdoa untuk kita. Oke, mari kita berdoa ya adik-adik. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh kembali beribadah bersama-sama meskipun kami di tempat yang terpisah. Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan boleh selalu menyertai kami semua, dan boleh selalu memberikan sukacita bagi kami untuk kami boleh datang memuji Tuhan, kami boleh datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pimpin dan sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, sekarang Lauso mau tanya, apa sih yang membuat kita bersukacita, membuat kita senang, membuat kita bahagia? Apa coba Lauso Feve? Kalau Lauso Feve sih hari ini senang banget bisa nemenin Lauso Nora, bisa nemenin adik-adik untuk kita sama-sama memuji Tuhan. Wow, Lauso juga senang. Kenapa? Karena hari ini Lauso dikasih kesempatan sama Tuhan untuk bisa bersama-sama dengan adik-adik semua beribadah. Terus kalau kita sudah tahu apa yang membuat kita senang, itu menandakan bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai kita. Siapa aja yang dicintai Tuhan? Ayo, siapa yang dicintai Tuhan? Saya. Wah, Lauso Feve dicintai Tuhan. Saya. Lauso Nora juga dicintai Tuhan. Adik-adik di rumah juga dicintai Tuhan. Pasti. Tuhan menyayangi kita semua. Nah, kita nyanyiin satu lagu ya. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak dan adik. Sayang, sayang, sayang kamu. Sayang
kita bahagia ya, karena kita disayang sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan menyayangi kita, itu menandakan kita adalah anak-anak yang istimewa. Kita anak-anak istimewa, kita anak-anak the best. Kita naikin satu pujian lagi ya. Ku istimewa. Kita sudah tahu kita adalah anak-anak istimewa. Kita dijadikan Tuhan istimewa. Kita dikasih Tuhan. Ayo, ada yang mau dengar nggak tentang bagaimana Tuhan mengasihi kita, tentang bagaimana Tuhan menjadikan seorang anak istimewa? Mau dong pastinya. Wah. Mau kan adik-adik? Mau ya, semua mau ya. Nah, sekarang kalau kita sudah siap mendengarkan bagaimana Tuhan menjadikan seorang anak istimewa, dan tentunya kita akan mendengarkan cerita yang terambil di dalam Alkitab. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Nah, semua siap dengerin cerita firman Tuhan hari ini? Los Veve, boleh duduk dulu ya. Nah, adik-adik di rumah, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Los ajak kalian semua untuk berdoa. Kita ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami hati seorang murid untuk mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami, berkati lause-lause kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cerita kita hari ini diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-23. Ini adalah sebuah negara bernama Israel. Israel. Di Israel ada seorang raja bernama Saul. Raja Saul membuat Tuhan sedih
anak-anak. Kenapa Tuhan sedih? Tuhan sedih karena Raja Saul sering tidak taat. Dia tidak menurut apa yang Tuhan katakan. Adik-adik ingat siapa bapak ini? Benar, dia adalah Nabi Samuel. Samuel kecil sudah dewasa dan dia menjadi nabi Tuhan. Samuel taat perintah Tuhan. Suatu hari Tuhan memanggil Samuel dan menyuruh Samuel pergi untuk mencari raja yang baru bagi Israel. Kemana Nabi Samuel pergi mencari raja baru itu? Oh, ternyata Nabi Samuel pergi ke kota Betlehem. Setelah sampai di Betlehem, Nabi Samuel mengajak orang-orang Israel untuk berdoa dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Hebat ya adik-adik. Kita juga harus begitu. Sebelum melakukan sesuatu, kita harus berdoa seperti Nabi Samuel. Kita minta Tuhan menolong dan memberkati kita. Ayo, kita akan melihat bagaimana Tuhan menyertai Nabi Samuel untuk mencari raja baru itu. Kira-kira rajanya seperti apa ya? Tuhan menyertai Nabi Samuel dan menuntunnya pergi ke rumah Bapak Isai. Samuel akan memilih salah satu dari anak-anak Bapak Isai untuk menjadi raja Israel, menggantikan Raja Saul. Mereka ini adalah anak-anak Bapak Isai. Anak-anak Bapak Isai ada 8 orang. Wah, yang mana ya yang akan dipilih Tuhan? Mereka akan dipanggil satu persatu dan akan dilihat oleh Nabi Samuel. Nanti Tuhan yang akan menunjukkan kepada Samuel yang mana yang akan menjadi raja. Satu persatu anak Bapak Isai dipanggil untuk menemui Nabi Samuel. Samuel melihat anak-anak Bapak Isai tinggi, besar, gagah, dan kuat. Sepertinya mereka adalah orang-orang hebat. Tetapi Tuhan tidak memilih satupun dari mereka bertujuh. Kurang satu ya. Walaupun mereka tinggi, besar, kuat, dan gagah. Nabi Samuel bertanya kepada Bapak Isai, "Apa masih ada anakmu yang lain?" Bapak Isai menjawab, "Masih ada satu lagi, anakku yang paling kecil. Dia sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel, "Panggil dia." "Ini dia anakku yang paling kecil," kata Bapak Isai. "Namanya Daud." Siapa namanya adik-adik? Daud. Benar, namanya adalah Daud. Samuel memperhatikan Daud. Dia anak muda yang tampan. Matanya berseri-seri. Daud ini sangat rajin. Setiap hari dia menggembalakan kambing domba bapaknya. Dia taat pada perintah papanya. Apakah Tuhan
mau memilih anak muda ini untuk diberkati dan dijadikan raja ya? Benar, ternyata meskipun Daud masih muda, Tuhan memilihnya untuk diurapi dan diberkati. Nanti Daud akan menjadi raja Israel yang baru. Tuhan memilih Daud, menjadikan dia istimewa. Nah, adik-adik, kalau Tuhan mau memilih Daud untuk menjadi raja yang hebat, apakah adik-adik juga bisa menjadi anak kecil yang hebat dan luar biasa seperti Daud saat besar nanti? Bisa dong ya, asal kita semua adik-adik yang di rumah juga mau taat, mau rajin, dan juga harus tekun. Tuhan menjadikan anak-anak istimewa karena Tuhan mengasihi kalian, mengasihi adik-adik semua, mengasihi Lause juga. Semua dikasihi oleh Tuhan. Tuhan juga mau memilih dan memberkati kalian untuk menjadi anak yang hebat. Nah, mulai hari ini adik-adik belajar seperti Daud. Gimana caranya? Hayo. Daud tadi seperti Lause bilang rajin menggembalakan kambing domba orang tuanya. Nah, adik-adik di rumah juga begitu, harus rajin seperti Daud membantu papa dan mama di rumah. Adik-adik harus mendengar apa kata papa dan mama. Kalau waktunya jam makan harus taat makan, nggak boleh main-main. Kalau waktunya belajar juga harus belajar. Nah, kalau kita makan, kita juga harus makan dengan cepat. Sehingga kita juga bisa bantu mama membereskan meja, membereskan piring, ataupun juga membereskan hal-hal yang lain. Mungkin pada saat itu kita masih mainan, kita juga bisa membereskan mainan kita sendiri. Waktu jam istirahat siang, kalian juga harus segera tidur. Kalian mau kan taat seperti Daud? Wah, bagus ya. Kalian semua mau menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang taat. Nah, sekarang Lause Nora akan panggil Lause Feve untuk kita bersama-sama menghafalkan ayat hafalan kita. Lause Feve. Hai. Wah. Nah, yang di rumah masih ingat kan ayat hafalan kita yang minggu-minggu kemarin? Hari ini tetap sama, kita masih tetap menghafalkan ayat yang sama. Kita mau menghafal ayat Lause Feve. Oke, Lause Nora. Nah, kita hafal ayat ya, kita sama-sama hafalin ayat ya Lause Feve dan juga adik-adik di rumah. Nah, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Mazmur 139 ayat yang ke-14a. Kita hafalin sama-sama ya, 2, 3. Mazmur 139 ayat 14a. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Sekali lagi, Mazmur 139 ayat 14a. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Nah, adik-adik jangan lupa dengan bejana untuk Tuhan. Ayo kita isi dengan sukacita. Nanti akan kita persembahkan untuk Tuhan saat kita bisa kembali beribadah di sekolah minggu. Lause juga pasti kangen loh dengan kalian ya. Nah, sebelum kita berpisah, ayo kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan dan minta Tuhan menolong kita supaya kita bisa menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang taat seperti Daud. Nah, Lause akan berdoa buat kalian. Kita ambil sikap berdoa ya. Tutup mata,
lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar, untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan. Kami mau menjadi anak-anak yang taat, kami mau menjadi anak yang rajin, seperti Daud yang telah memberi teladan kepada kami. Berkati lause-lause kami, berkati juga kami ya Tuhan, berikan kami sukacita selalu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita harus berpisah. Sedih ya, sedih. Adik-adik jangan lupa ya, tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan. Dan kita berjumpa lagi minggu depan. Yeay. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye.